Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semua. Hari ini saya akan membawakan topik cara keluar dari hutang yang menumpuk. Jadi bagi teman-teman sobat-sobat properti yang memiliki masalah dengan hutang, semoga hari ini bisa memberikan pencerahan untuk Anda semua. By the way, saya Erik Hermanto, profesi saya saat ini sebagai investor properti. Saya juga menjadi dosen dari salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan juga mentor bagi beberapa sobat properti. Dan saya membuat video ini tentu dengan salah satu tujuan agar sobat properti bisa berinvestasi properti secara benar, yang mana akan mempersiapkan masa pensiun Anda lebih baik lagi. Hutang itu baik atau jahat? Kalau saya umpamakan ini seperti pisau ya. Pisau itu baik atau jahat? Pisau itu benar atau salah? Sebenarnya pisau itu hanya sebagai alat ya, sobat properti, hanya sebagai tools. Kalau kamu buat motong sayuran, motong cabai, ya itu benar dong ya, karena memang fungsinya untuk memotong. Tapi kalau untuk memotong manusia ya, itu udah jelas salah gitu loh ya. Nah jadi tinggal dari kitanya. Jadi hutang itu hanya sebagai objek. Ada beberapa teman yang cerita sama saya bahwa wah, kamu kalau hutang nanti kamu tidurnya nggak nyenyak. Wah, kamu kalau hutang nanti kamu pasti akan selamanya miskin. Dan beberapa pendapat negatif lainnya. Nah, tapi kalau kita berhutang, sebenarnya kalau dari sisi positifnya adalah sebenarnya kita juga membantu bank. Kenapa? Karena bank perlu income. Income-nya mereka dari mana? Income-nya mereka dari piutang-piutang. Yaitu adalah hutang yang diberikan ke kita, yang mana itu membiayai operasional bank, gaji pegawainya, dan lain-lain. Jadi, hutang itu benar atau salah? Kita lihat dulu. Hutang itu ada dua jenis. Ya. Hutang ada dua jenis. Yang pertama yang sifatnya konsumtif. Yang kedua adalah sifatnya produktif. Apa ini maksudnya konsumtif? Konsumtif ini artinya kamu berhutang pada barang yang nilainya akan turun. Tapi kalau produktif, maka kamu berhutang pada barang yang nilainya naik. Contoh, misalnya kamu berhutang konsumtif ini, misalkan kamu beli handphone, kamu nyicil, kamu kredit. Sedangkan handphone udah pasti nilainya akan turun. Ataupun kamu berhutang beli mobil, kredit mobil, yang mana pasti juga nilai mobil akan turun. Ini yang disebut dengan hutang konsumtif. Nah, hutang konsumtif inilah yang tidak disukai oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Makanya mereka menyarankan hindarilah hutang agar hidupmu tidak sengsara. Nah, ini yang dimaksud dengan hutang konsumtif. Tapi kalau kita sifatnya berhutang produktif, ini justru sebenarnya lebih mengaccelerate kekayaan kita. Contoh, misalkan kamu berhutang beli properti. Properti itu sifatnya cenderung naik. Artinya, kamu nggak akan habis asetnya. Ataupun kamu berhutang beli emas. Emas juga nilainya cenderung naik. Maka ini tidak akan habis. Ini kita yang disebut dengan berhutang yang produktif. Pertanyaan berikutnya, mengapa hutang bisa menumpuk? Pertama, orang kadang sering lupa bahwa kamu berhutang itu pakai duit orang lain, bukan duit kamu sendiri gitu loh. Akhirnya karena lupa makanya kebiasaan orang pakai duitnya. Nah, yang kedua, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Keinginan sama kebutuhan bedanya tipis loh, ya sobat properti. Kalau kamu mau beli baju, harganya 100.000 sama 300.000. Kalau kamu pilihnya harga 300.000, itu artinya keinginan. Tapi kalau kamu beli baju harganya 100.000, itu namanya kebutuhan. Bisa dibedakan ya, sobat properti. Lalu kemudian ada juga orang yang berhutang untuk berbisnis. Hutangnya pasti, bisnisnya tidak pasti. Nah ini di sini harus cerdas, karena kalau tidak ini ada resikonya. Jadi ketika dia berhutang, apalagi dia berhutang yang jenisnya KTA ataupun kartu kredit yang mana bunganya mencekik, itu udah totally salah, karena hasil dari bisnis itu tidak bisa sebesar itu, ataupun nggak bisa dan butuh waktu lebih panjang.
Nah, ini ada beberapa teman-teman yang berpikir pendek, shortcut, maunya dicepet, akhirnya ngambil kartu kredit, ambil KTA, dan akhirnya sekarang nyuncap sendiri. Nah, ini yang tidak baik. Lalu, bagaimana dong solusinya agar bisa keluar dari hutang yang menumpuk? Pertama, kita harus punya 2 sikap. Yaitu yang pertama adalah openness sama acceptance. Openness itu artinya keterbukaan. Kamu terbuka terhadap masukan-masukan yang baru. Acceptance artinya kamu menerima kesalahan dari masa lalu. Itu harus punya 2 sikap itu dulu. Nah, setelah punya 2 sikap itu, berarti kamu udah mulai membuka diri. Nah, yang kedua, kamu belajar untuk hidup sederhana, hidup apa adanya. Ya, jadi harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, kemudian harus dibudgetin, setiap bulan harus begini, nabung sekian untuk kebutuhan sehari-hari sekian. Nah, itu udah harus ada budgetnya. Kemudian lalu Anda bisa juga ikut training financial education, yang mana itu akan memberikan Anda insight-insight bagaimana Anda mengatur keuangan Anda. Terus bagaimana Anda harus berinvestasi, menabung untuk mencapai goal Anda, impian Anda. Lalu yang keempat, Anda bisa melakukan restrukturisasi hutang Anda. Yaitu Anda bisa pergi ke bank untuk merestrukturisasi hutang Anda. Mungkin dibikin lebih panjang atau dikasih diskon atau bagaimana. Nah, itu cari, yang penting kita punya etikat baik untuk melunasi hutang kita. Itu nomor 1. Nomor 5, ada beberapa training ya yang membuat Anda harus pindah kuadran dari, misalkan Anda dari karyawan suruh pindah jadi wira swasta. Jadi sebenarnya menurut saya, karena tadi ada teman-teman yang mereka berbisnis, nggak punya uang, nggak punya aset, akhirnya mereka shortcut ngambil kartu kredit atau KTA. Nah, itu tidak baik. Harusnya begini pola pikirnya. Menjadi seorang wira swasta itu tidak gampang. Karena hanya 1% di Indonesia yang berhasil menjadi wira swasta sukses. Yang benar, kalau saran saya, dari pengalaman saya pribadi, kalau Anda masih masih di bawah umur 30 tahun, maka Anda harus ambil wira swasta. Anda mau bangkrut hari ini, Anda bisa bangun besok. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun, dan Anda sudah mencoba, Anda wira swasta tidak berhasil, saran saya Anda lebih baik memilih kerja dengan penghasilan yang tetap. Karena memang tidak mudah jadi seorang wira swasta. Demikian, Sobat Properti, tips-tips dari saya bagaimana cara keluar dari hutang yang menumpuk. Silakan like dan subscribe video saya jika Anda ingin mengikuti video saya lebih lanjut. Semoga apa yang saya bawakan hari ini memberikan pencerahan untuk sobat-sobat properti. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.